Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kicomania semua dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga teman-teman kita semua selalu diberi kebaikan, kesehatan, kemurahan rezeki tentunya, dan dipermudah segala urusannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut saja untuk pembahasan kali ini ya teman-teman. Pembahasan kali ini teman-teman, siapa sih ya teman-teman, siapa sih yang nggak kepengen memiliki murai batu bertipikal kenceng, faktornya tinggi, semangat tempurnya juga tinggi, dia mampu sujud, mampu nyangkul ya otomatis ya teman-teman ya, nekan habis, bongkar materi renyah. Siapa yang ngepengen? Nah, semua pemain pasti menginginkan murai batunya seperti itu. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman, fakta di lapangan ya, fakta ini kenyataan yang sering dilihat sama aku ya, dipantau sama aku, dan bahkan sampai aku memiliki murai batu bertipikal seperti itu ya teman-teman ya. Belum sampai di cantolan, masih di tangan, mau kita naikkan dia udah neken tek, nyangkulah, sujudlah, materi renyah. Tapi alhasil kenapa yang fakta di lapangan burung seperti itu, kenapa hanya mampu berjalan sampai pertengahan permainan, setengah lagi sampai akhir penilaian dia gembes ya teman-teman ya. Terus dia ngejar lawan, apalagi dia pasti burung seperti itu rata-rata hobinya nebok, lantai. Ketika dia habis sujud nyangkul, emosinya naik, dek, dia langsung ngelantai ya teman-teman ya, ngelantai, naik ke tangkringan, ngetem, setelah ngetem emosinya naik lagi, dia ngejar lawan, nggak bunyi tapi dia ngejar lawan, ngeruji dan setengah ngelowo. Nah di situ teman-teman, di situ kita garis bawahi ya, PR-nya di situ teman-teman. Kok bisa seperti itu? Nah kembali lagi ke settingan rawatan hariannya ya teman-teman ya, setelah saya amati dan saya alami nih teman-teman. Sebenarnya secara logika di emosinya dia dapat, di birahinya dia juga dapat, karena dia mampu jalan, neken, nyerang, materi keluar semua, otomatis dia sudah menguasai atau mendapatkan birahi dan emosi tersebut teman-teman. Tetapi kenapa hanya sampai setengah perjalanan dia udah kecapean, keloyoan, gembes teman-teman. Nah dilihat dari situ udah otomatis burung seperti itu kurang tenaganya. Berarti menurut rawatan harian, pengondisian di hariannya kita untuk emosi dan birahinya dia dapat, udah pas di situ, tapi tenaganya belum dapat ya teman-teman ya. Itu udah pasti, itu udah pasti. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami dan memiliki burung seperti itu, tenaganya dia belum dapat teman-teman. Itu fakta dan nggak bisa dipungkiri. Jadi kalau dibalikan lagi untuk pengondisian dan rawatan di hariannya, kita nggak perlu pusing lah teman-teman, nggak perlu repot, nggak perlu repot. Soalnya apa? Murai batu kita tipikal seperti itu, dia udah dapat di emosi, dia sudah dapat di faktor pastinya tentunya, dan birahinya pas stabil ya teman-teman ya. Kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu? Ya karena dia tenaganya nggak mampu. Ketika emosinya naik, birahinya naik, dia jalan akan habis dong, stabil. Tenaganya nggak punya, ya otomatis gembes. Nah di situ teman-teman. Jadi pengondisiannya untuk burung murai batu bertipikal seperti ini nggak usah repot, nggak usah pusing untuk rawatan di hariannya. Pengondisian di hariannya nggak usah diutak-utik, nggak usah diganti-ganti menurut settingan burung teman-teman. Jangkriknya segini. Kalau pagi pagi segini, sore segini, penjemuran segini, berapa hari sekali, dan sampai tambahan F-nya kroto atau ulet Hongkong ya teman-teman ya. Itu nggak usah dirubah-rubah. Cuman kita PR-nya kan menambahkan tenaga, ya kan. Otomatis kalau PR-nya menambahkan tenaga, karena tenaga itu kan didapat dari burung istirahat total dan asupan makanannya ya, untuk menambah tenaga, otomatis seperti itu teman-teman. Logika lah, nggak usah pusing yang neko-neko, itu pakai logika saja, secara ilmiah saja. Berarti dia kurang di porsi makannya, nggak memenuhi, jadi tenaganya pasti loyo, nggak bisa jalan sampai akhir. Otomatis ketika dia lagi neken kehabisan tenaga, alhasil dia gembesnya dia lari ngejar, karena dia tidak mampu mengeluarkan suaranya. Dia inginnya fisiknya yang
bertarung seperti itu teman-teman. Jadi pengondisian burung seperti itu kita nggak usah repot, nggak usah pusing ya teman-teman ya. Kita hanya cukup menambahkan di sektor tenaganya saja. Tenaga didapat dari apa ya? Dari asupan, takaran, EF-nya dia, makanannya dia. Misalkan hariannya 5 ya kita kondisikan dalam 1 minggu kita tambahin di pagi harinya 7, sore harinya 7. Itu contoh. Untuk EF krotonya misalkan seminggu 2 kali kita menjadi tambah ya tetap 2 kali ataupun tambah 3 kali tapi tambah porsinya ya teman-teman ya. Terus harus pengistirahatan total di saat pengondisian menuju lomba ya teman-teman ya. Cara mengistirahatkannya dia, kurangi aktivitasnya dia. Otomatis kalau pengondisian seperti itu berarti untuk kejemur dan umbaran berarti kita pangkas ya teman-teman ya, agar dia waktu istirahatnya lebih lama, energinya enggak terbuang seperti sia-sia seperti itu ya teman-teman ya. Itu untuk Oke, cukup paham ya teman-teman ya untuk murai batu yang bertipikal seperti itu ya teman-teman ya. Faktanya saja kita cuma menambah di sektor tenaganya dia dan pengistirahatan total ketika kita mengondisikan 1 minggu ke depan mau dilombakan ya teman-teman ya. Otomatis tenaga didapat dari asupan makanannya dia, porsi makanannya dia kita tambah, terus lanjut ke aktivitasnya dia kita kurangin, pengumbaran dan penjemuran, otomatis biar dia lebih lama istirahat, energinya nggak terbuang-buang ya seperti itu ya teman-teman ya. Cukup dipahami ya teman-teman ya, cukup mudah saja, nggak usah repot, nggak usah pusing. Burung yang kerjanya neken sampai dia nyangkul sujud ya, tetapi kok terpantau fakta di lapangan hanya jalan mampu di setengah perjalanan, setengah permainan, nggak nyampe akhir. Setengah sampai akhir dia cuma ngetem dan sempat ngejar-ngejar lawan dan akhirnya ngelowo. Jadi pengondisiannya cukup kita tambahkan tenaganya dia, kondisikan dia, istirahatkan total menuju ke lomba ya teman-teman ya. Pangkaslah di aktivitas dia antara penjemuran dan umbarannya agar dia memiliki tenaga yang cukup untuk mendukung emosi dan birahinya. Mungkin bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi nggak usah repot-repot, jangan sampai diganti-ganti apalagi diutak-utik settingannya teman-teman. Ntar malah jadi banyak kasus seperti itu terjadi ya teman-teman ya. Saya lihat akhirnya burungnya ada yang parah, over naik semuanya, kadang-kadang naik over emosinya, over birahinya ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman memiliki burung seperti itu jangan diutak-utik settingan hariannya, cukup kita tambahin saja untuk penambahan tenaga yang memakai takaran yang kira-kira ya teman-teman ya. Jangan sampai kita main pom, jangan, tapi pakai takaran yang sewajarnya saja. Seperti itu, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan ini pengalaman saya bagikan, semoga berguna dan bermanfaat. Seperti itu, kita jumpa lagi di pembahasan video-video yang bertema selanjutnya ya teman-teman ya, tentang murai batu ya teman-teman ya. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joki kicau, Vector.